Aku pernah melihat seseorang yang hampir menyerah, duduk di bangku taman. Tangan berkutat pada surat penolakan kerja yang lusuh. Lalu, dalam waktu 1 tahun, hidupnya berubah total hanya karena ia mulai memilih siapa yang ia habiskan waktunya bersama. Bayangkan ini, kamu sedang di persimpangan lelah penuh ragu, dan entah mengapa kamu memutuskan untuk menerima secangkir kopi dari orang asing. Obrolan ringan berubah menjadi nasihat sederhana. Satu kalimatnya menempel di kepalamu. Coba berpikir seperti mereka yang sudah mendapat apa yang kamu mau. Itu bukan mantra ajaib. Itu sebuah undangan untuk mengganti lingkungan sosialmu, sedikit demi sedikit, sampai hidupmu ikut berubah. Karena kenyataannya, bukan hanya keputusan besar yang mengubah hidup, kebanyakan perubahan besar datang dari keputusan kecil tentang siapa yang kita dekati setiap hari. Pertama kali aku menyadari betapa kuatnya pengaruh orang di sekitarku ketika seorang teman yang dulunya ceroboh dan sering kalah ikut sebuah komunitas kecil yang disiplin. Dalam waktu 6 bulan, kebiasaannya berubah. Bangun lebih awal, membaca buku setiap minggu, menabung sebagian dari gajinya. Hasilnya tidak instan tetapi terakumulasi. Dia bukan jadi kaya dalam semalam, tapi jalannya ke depan mulai jelas. Di sini terletak kunci yang ingin ku bagi. Bukan semua hubungan diciptakan sama. Ada 6 tipe orang yang, jika kamu dekati dengan niat baik dan saling memberi, mampu memindahkan hidupmu dari cukup ke luas. Pertama, orang yang punya visi dan pengalaman lebih dari kamu. Mereka bukan sekadar menceramahi, mereka pernah gagal, terhuyung, dan bangkit. Mereka tahu jebakan-jebakan yang tidak tertulis di buku. Aku teringat seorang dosen yang mengajarkanku satu hal sederhana. Prioritas adalah kompas. Di masa sulit, saat aku membiarkan semua hal kecil menyita energi, dia menanyakan satu pertanyaan yang mengubah perspektifku. Apa satu hal yang benar-benar kamu mau capai tahun ini? Semua kebingungan itu runtuh, dan aku mulai membangun kembali dari satu tujuan. Dekat dengan orang seperti ini, berarti kamu mendapat peta yang sudah diuji waktu. Mereka akan memaksa kamu berpikir lebih panjang, merencanakan lebih rapi, dan menerima kenyataan bahwa proses seringkali lebih penting daripada hasil instan. Kedua, orang yang bertindak. Mereka bukan selalu orator hebat, mereka bukan yang bilang nanti terus. Mereka melakukan. Di suatu pagi, aku menonton 2 teman memulai usaha kecil. Satu terus berdiskusi, satu langsung mencoba. Si penjalankan ide menjadi pelajaran hidup. Melihat seseorang yang konsisten bertindak akan mengubah standar minimum usahamu. Lingkungan yang penuh pelaku memudarkan alasan dan menggantinya dengan rutinitas. Jika kamu ingin sukses, carilah mereka yang lebih sering melakukan ketimbang berdebat. Dekati mereka, tanyakan apa yang membuat mereka mulai, minta mereka mengawasi langkahmu, dan bersiaplah untuk dipaksa keluar dari zona nyaman. Ketiga, orang yang bersikap jujur padamu, bukan kasar tapi jujur sampai ke akar. Ada perbedaan antara kritik yang meruntuhkan dan cermin yang menunjukkan cacat supaya kamu bisa memperbaiki. Aku pernah memiliki teman yang selalu menepuk punggungku ketika aku berhasil. Namun ia juga orang pertama yang mengingatkanku saat egoku mulai besar kepala. Kritiknya tajam tapi penuh niat baik. Dekati mereka bukan untuk didengar sejenak, tetapi untuk berlatih tahan banting. Mereka akan menyingkap pola kebiasaan buruk yang sulit kamu lihat sendiri. Jangan lari ketika mereka menantangmu. Belajarlah mendengarkan, mencerna, lalu bertindak. Hubungan semacam ini seringkali terasa berat, tetapi hasilnya tahan lama. Keempat, orang yang memberi harapan dan energi. Mereka bukan pawang masalah yang mengabaikan realitas. Mereka hadir sebagai pengingat bahwa ada kemungkinan bahwa kegagalan hanyalah fase, bukan identitas. Dalam masa-masa suntuk, aku pernah bertemu seorang relawan komunitas yang, dengan tawa kecilnya, mampu meredakan ketakutanku untuk mencoba hal baru. Energi positif dari orang seperti ini memberi bahan bakar ketika motivasimu menipis. Dekati mereka ketika kamu butuh dorongan, bukan untuk bergantung. Mereka mengajarkan resilient bukan dengan teori, tapi dengan cara hidup. Kelima, orang yang punya koneksi dan mampu membuka pintu. Dalam setiap perjalanan sukses yang pernah kubaca, ada momen ketika jaringan yang tepat, bukan sekadar keberuntungan, mempercepat proses. Seorang rekan yang dulu aku kenal melalui klub kecil mampu mengenalkanku pada seorang mentor yang kemudian memberikan kesempatan kerja. Koneksi bukan hanya kartu nama atau follower yang banyak. Koneksi yang berharga adalah mereka yang mengenal orang-orang yang selaras dengan tujuanmu dan bersedia memberikan rekomendasi nyata. Hargai hubungan ini. Jadilah orang yang juga memberi nilai sebelum meminta.
Ketika kamu sudah menjadi seseorang yang dapat dipercaya, pintu-pintu akan terbuka karena orang lain melihatmu sebagai investasi yang berbalik untung. Keenam, orang yang memberi ketenangan batin. Mereka mungkin seorang teman dekat, seorang pasangan, atau bahkan tetangga yang selalu ada. Hidup sukses bukan hanya tentang prestasi, tapi tentang bagaimana kamu mempertahankan keseimbangan. Tanpa ruang aman untuk pulang, semua kemenangan terasa kosong. Aku ingat masa ketika aku mengejar target tanpa henti sampai tubuh memberi tanda protes. Seseorang sederhana yang bertanya, "Kapan terakhir kali kamu istirahat?" Menghentikanku dari kelelahan akut. Mereka mengingatkanmu untuk makan dengan benar, tidur cukup, dan berbicara dengan jujur tentang perasaanmu. Dekat dengan mereka berarti memiliki fondasi emosional yang kuat, agar ketika badai datang, kamu tidak mudah roboh. Mereka adalah jangkar yang membuatmu tetap utuh ketika dunia menuntut terlalu banyak. Sekarang pikirkan ini, apakah kamu sudah dikelilingi oleh keenam tipe ini? Mungkin tidak semua sekaligus, itu bukan masalah. Perubahan tidak harus ekstrim, mulailah dengan satu. Pilih satu orang yang bisa memberimu perspektif berbeda minggu ini. Ajukan pertanyaan yang disengaja. Misalnya kepada orang visioner, tanyakan tentang kegagalannya terbesar dan apa yang dia pelajari. Kepada pelaku, minta mereka memantau satu kebiasaanmu selama 30 hari. Kepada pemberi energi, ceritakan ketakutanmu dan biarkan mereka menguatkanmu. Kepada pemberi ketenangan, belajarlah beristirahat tanpa merasa bersalah. Ada jebakan yang perlu diwaspadai. Pertama, jangan berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu hanya untuk mendapat perhatian mereka. Hubungan yang dibangun di atas pura-pura cepat runtuh. Jadilah otentik. Orang berpengalaman biasanya mampu melihat kepura-puraan. Kedua, jangan hanya mengambil tanpa memberi. Hubungan sejati adalah timbal balik. Ketika mentor membagikan waktunya, berikan imbal balik dengan menghormati waktu itu melalui tindakan nyata. Saat konektor membuka pintu, berikan kredibilitas melalui kerja kerasmu, sehingga reputasimu menjadi miliknya juga. Ketiga, jangan terburu-buru mengharapkan transformasi instan. Banyak perubahan besar adalah hasil akumulasi tindakan kecil yang konsisten. Mari ku ceritakan sebuah kisah pendek. Ada seorang wanita bernama Maya yang tumbuh di lingkungan konsumeris. Ia selalu merasa gagal karena teman-temannya lebih cepat sukses. Suatu malam, pertengkaran kecil dengan ibunya membuatnya pergi keluar dan duduk di sebuah kafe. Di meja sebelahnya, seorang pria parubaya membaca buku tentang manajemen waktu. Mereka bertegur sapa. Percakapan itu bukan direktif, hanya sebuah undangan untuk merenung. Maya mengikuti anjuran pria itu untuk menulis 3 prioritas setiap minggu. Ia bertemu lagi dengan pria itu sebulan kemudian dan menceritakan kemajuan kecilnya. Dari situ, Maya bertemu seorang teman baru yang rajin berbisnis, seorang relawan yang mengajarkan cara menjaga keseimbangan, dan tetangga yang selalu memberi masukan jujur. 3 tahun kemudian, Maya bukan hanya berhasil memulai usaha kecil, tapi dia juga memiliki stabilitas emosional yang membuatnya menikmati proses. Semua itu berawal dari satu percakapan yang mengarah pada pertemuan-pertemuan lain. Ini bukan cerita tentang keberuntungan. Ini cerita tentang memilih untuk mendekati orang yang tepat dan merawat hubungan itu. Jika kamu takut memulai karena merasa tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, ingatlah sebuah prinsip sederhana. Semua orang punya sesuatu yang bisa diberikan. Waktu, perspektif berbeda, keterampilan kecil, atau hanya empati. Pada awalnya berikan dengan niat tulus. Jangan gunakan perhatianmu sebagai strategi manipulatif. Ketulusanlah yang menumbuhkan kepercayaan. Ketika kamu memberi tanpa syarat, orang akan cenderung membuka diri. Dari sana, hubungan dapat tumbuh menjadi sesuatu yang saling menguatkan. Praktikkan langkah nyata ini minggu ini. Pilih satu orang dari ke-6 tipe yang menurutmu paling sulit ditemukan di lingkaranmu sekarang. Buat rencana kecil untuk mendekatinya. Kalau itu orang visioner, kirim pesan singkat yang menunjukkan ketertarikanmu pada pemikirannya dan ajukan satu pertanyaan spesifik. Kalau itu pelaku, tawarkan diri untuk membantu proyek kecilnya agar kamu bisa belajar lewat kerja nyata. Kalau itu pemberi ketenangan, jadwalkan waktu untuk ngobrol tanpa topik kerja, cukup tentang hidup. Ingat, kualitas pendekatanmu lebih penting daripada jumlah percobaan. Satu percakapan bermakna jauh lebih baik daripada 5 pengenalan setengah hati. Di luar semua strategi, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, integritas. Orang-orang yang benar-benar bisa mengubah hidupmu cenderung menjauhi drama dan permainan. Mereka menghargai konsistensi, kejujuran, dan keberanian untuk bertanggung jawab. Jadi ketika kamu mulai berubah karena pengaruh mereka,
Pastikan perubahan itu tetap selaras dengan nilai-nilaimu. Sukses tanpa keharmonisan batin bukanlah tujuan yang sebenarnya. Akhirnya izinkan aku menutup dengan sebuah tantangan. Minggu ini coba jalani hari dengan pertanyaan ini di ujung bibirmu. Siapa satu orang yang apabila aku dekat dengan mereka selama 1 tahun akan membuat hidupku berbeda? Tuliskan jawabannya. Jangan berhenti sampai kamu punya 3 opsi. Setelah itu pilih satu dan lakukan langkah kecil untuk mendekatinya. Ingat, keberuntungan seringkali hanyalah kata lain dari peluang yang disiapkan oleh jaringan yang kamu bangun. Kamu tidak perlu menunggu momen yang sempurna untuk memulai. Momen yang sempurna jarang datang. Yang ada adalah momen kecil yang kamu ambil dan rawat sampai tumbuh menjadi jalan setapak. Dekati orang-orang yang mengundangmu untuk tumbuh, yang mencabut alasanmu, yang memberi energi, yang memantulkan kejujuran, yang membuka pintu, dan yang menjadi tempat berlindung ketika lelah. Ketika 6 tipe orang itu mulai mengisi lingkaranmu, bukan hanya peluang yang berubah, cara kamu melihat dunia berubah. Dan ketika pandanganmu berubah, tindakanmu berubah. Ketika tindakan berubah, nasibmu perlahan tapi pasti mengikuti. Jadi mulai sekarang, siapa yang akan kamu dekati pertama? Tulis di komentar.